Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi ataupun tutorial bagaimana langkah untuk mengerjakan AGTK versi 1.7 semester genap di tahun 2023 ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di SDD Bahar Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan saat ini Abah Channel telah memiliki sebuah website. Bapak Ibu bisa mengunjungi di www.abahchannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menginformasikan bagi Bapak Ibu mungkin ada operator baru ataupun operator lama yang masih belum memahami tentang AGTK di sini. Yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah untuk AGTK versi terbaru yaitu 1.7 itu sebenarnya tidak ada perubahan dari versi yang sebelumnya. Dan saya sudah konfirmasi pada tim pengembangnya bahwasanya memang tidak ada perubahan. Hanya saja mungkin ada data-data yang butuh diupdate di mana AGTK saat ini sudah bisa diedit. Dan untuk tanggal pengeditannya terbatas yaitu mulai tanggal 6 sampai dengan 18 Februari tahun 2023. Oleh sebab itu maka mohon bantuan Bapak Ibu operator untuk segera menyelesaikan ataupun mengupdate data pada aplikasi AGTK 1.7. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena yang pertama, AGTK merupakan salah satu aplikasi yang dijadikan pedoman ataupun tolak ukur dalam proses mutasi, kemudian PLT jabatan, kemudian perubahan ataupun pergeseran P3K maupun PNS yang lainnya, ataupun terjadinya penataan dan pemetaan PNS. Oleh sebab itu maka mohon bantuan Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan aplikasi AGTK versi 1.7 ini. Nah, mungkin Bapak Ibu sebagai operator baru bagaimana langkah untuk mengerjakan ataupun mengupdate data tersebut. Kita simak secara bersama-sama langkah ataupun tutorialnya Bapak Ibu. Untuk mengakses AGTK, Bapak Ibu bisa masuk pada analisa.gtkjatim.id. Bapak Ibu bisa klik. Setelah ditampilkan dari halaman AGTK, Bapak Ibu di sini bisa masuk pada login. Bapak Ibu bisa klik. Dan saya informasikan bahwasanya ketika terjadi error seperti ini ataupun data lemot itu dikarenakan saat ini yang mengakses AGTK itu sangat banyak sekali. Oleh sebab itu maka Bapak Ibu harap bersabar atau Bapak Ibu bisa klik continue to site di sini. Setelah klik login di sini Bapak Ibu bisa memilih. Nah, ini bagi operator baru, mungkin Bapak Ibu operator baru. Di sini tahun ajarannya terlebih dahulu diisi. Nah, tahun ajarannya otomatis tahun ajaran yang baru. Kemudian username dan password di sini Bapak Ibu bisa minta pada operator yang lama ataupun bisa mereset pada cabang dinas. Dan setelah diisikan klik saya bukan robot, Bapak Ibu bisa klik. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik masuk. Dan nantinya akan ditampilkan pada halaman dashboard berikutnya. Nah, inilah tampilan dari halaman dashboard AGTK. Dan di sini ada progres pengisian data atau progres penyusunan data Bapak Ibu semua. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua pada menu utama di sini. Nah, pada menu utama di sini, progres isi datanya langsung 100%. Mungkin Bapak Ibu kaget, kenapa bisa 100%? Karena data yang genap di sini merupakan sebuah data yang semester ganjil kemarin. Hanya saja di sini Bapak Ibu tinggal mengedit mungkin ada perubahan data. Oleh sebab itu di sini 100% Bapak Ibu. Akan tapi misalnya ada perubahan data Bapak Ibu edit, di sini akan muncul tidak 100%. Nah, Bapak Ibu makanya nantinya dibuat 100% kembali apa yang belum terisi. Jadi seperti itu. Seandainya ada guru yang pensiun, nah Bapak Ibu kan dihapus tuh. Nah, di sini akan muncul tidak akan 100% dan dicek apa yang tidak atau yang membuat tidak 100% itu apa. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung pada tutorialnya. Untuk di menu utama di sini tidak bisa diedit. Ini hanya menampilkan dari data-data yang ada di bawah di sini. Nah, kita langsung saja. Kita masuk pada fitur data sekolah. Jadi untuk pengisiannya Bapak Ibu bisa mulai dari atas di sini dilengkapi satu persatu. Nah, kita setelah masuk pada menu utama yaitu di beranda, kita masuk pada data profil data sekolah yaitu ada profil sekolah dan data PLT. Nah, kita masuk pada profil sekolah, diklik. Nah, di profil sekolah, nah di sini Bapak Ibu saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk profil sekolah. Di sini Bapak Ibu bisa klik edit sekolah. Jadi saya pada bagian pertama yang di atas edit profil sekolah. Di sini Bapak Ibu edit, mungkin ada perubahan data.
entah nomor HP, nomor telepon, fax email, alamat dan sebagainya. Ini Bapak Ibu bisa diedit. Atau mungkin Bapak Ibu tidak ada perubahan data, maka tidak perlu dilakukan pengeditan data. Yang kedua, yaitu di bawahnya, fitur yang di bawahnya yaitu pada rombel. Nah, di rombel di sinilah Bapak Ibu harus menentukan terlebih dahulu rombel-rombelnya, kelas-kelasnya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menentukan, maka Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan untuk tahap berikutnya. Oleh sebab itu, maka pada rombel dan kelas, Bapak Ibu jika ada tambahan rombel, maka Bapak Ibu bisa klik tambah rombel dan Bapak Ibu bisa masukkan tingkatnya dan pilih kurikulumnya. Setelah itu maka Bapak Ibu bisa masukkan konsentrasi keahliannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya tidak ada perubahan, maka tidak perlu. Contoh, saya akan menambahkan rombel baru. Ini bagi Bapak Ibu yang masih belum ada rombelnya, ini contoh ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah ada, tidak perlu menambahkan ataupun merubah yang ada di rombel di sini. Nah, kita klik tambah rombel. Kemudian setelah muncul data input data seperti ini, saya memilih kelas 13 saja karena ini masih belum ada. Saya ini contoh saja. Kemudian kita pilih kurikulumnya apa, kurikulum Merdeka, dan kompetensinya apa. Nah, nanti di sini akan muncul ketika kita memilih kurikulum Merdeka, pilihannya, maka kompetensi keahliannya akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini akan muncul, maka Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya saya memilih ini contoh saja seni lukis. Dan setelah itu maka Bapak Ibu bisa klik simpan. Dan nanti akan otomatis mereload Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Tapi di sini agak sedikit lemot. Yang saya sampaikan tadi adalah karena saat ini masih proses update data pertama dan yang mengakses banyak sekali pastinya Bapak Ibu. Jadi sehingga trafficnya itu akan sangat padat sekali. Jadi Bapak Ibu harus bersabar dalam proses pengisian data AGTK ini. Kalau bisa ya di malam hari agar menghindari traffic yang padat. Nah, di sini akan muncul rombel belum di set. Nah, di sini akan muncul rombel belum di set. Seperti itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bisa menambahkan rombelnya. Jadi bisa menambahkan di sini, bisa klik. Di sini ada dua, detail set kelas dan set mapel. Nah, kita set kelas terlebih dahulu, kita set kelas seperti ini. Kemudian kita beri nama kelasnya misalnya 13 dengan jumlah siswa misalnya 2. Ini contoh saja. Kemudian Bapak Ibu bisa klik tambah rombel kelas dan akan tampil halaman seperti ini di bawah. Jadi akan muncul 13 dengan jumlah siswanya 2. Nah, setelah selesai seperti ini, maka Bapak Ibu bisa tutup dan coba Bapak Ibu bisa reload. Dan di sini akan muncul seni lukis dan sudah muncul. Jadi kelas 13-nya sudah muncul di sini ya Bapak Ibu, bisa dicek. Nah, selanjutnya Bapak Ibu setelah set kelas, sekarang kita set mapel. Dan pada set mapel di sini memang sudah ditentukan Bapak Ibu, di sini memang sudah by system. Hanya saja Bapak Ibu bisa menambahkan muatan lokalnya ataupun mata pelajaran pilihannya. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan untuk muatan lokal dan mata pelajaran pilihan. Misalnya tidak ada, maka Bapak Ibu bisa abaikan. Nah, ini kita tutup saja. Setelah Bapak Ibu menambahkan pada program ataupun konsentrasi keahlian rombel kelas dan kita cek pada kontak di sini juga sudah benar, Bapak Ibu bisa masuk pada tahap berikutnya yaitu di Kepsek ataupun PLT. Nah, untuk Kepsek ataupun PLT di sini Bapak Ibu bisa abaikan. Misalnya Bapak Ibu untuk kepala sekolahnya itu bukan PLT. Nah, akan tapi misalnya lembaga Bapak Ibu itu mendapatkan PLT kepala sekolah, maka Bapak Ibu bisa melakukan tarik data PLT di sini. Bapak Ibu bisa klik dan akan ditampilkan halaman dashboard seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal memilih lembaganya dari mana kepala sekolahnya dan ketikkan namanya siapa. Seperti itu langkahnya. Jadi kita akan menarik nantinya nama kepala ataupun PLT kepala sekolah Bapak Ibu. Nah, karena ini definitif, maka ini saya abaikan saja. Selanjutnya kita masuk pada data GTK. Jadi setelah data sekolah diisi, kita langsung masuk pada data GTK-nya. Nah, kita masuk pada profil guru. Pada profil guru di sini, Bapak Ibu tidak bisa menambahkan guru baru. Sekali lagi, ini bukan penambahan guru baru untuk yang di lembaga negeri. Tapi kalau di lembaga swasta itu masih ada fitur untuk tambah GTK-nya. Tapi kalau di lembaga negeri tidak bisa menambahkan guru baru. Bapak Ibu bisa menambahkan, Bapak Ibu bisa menambahkan jika ada usulan. Jadi akses untuk lembaga negeri di sini tidak bisa untuk menambahkan GTK baru. Nah, kita hanya bisa untuk melakukan proses editing data. Jadi Bapak Ibu bisa cek. Mungkin ada data-data gurunya yang masih belum ada ataupun belum masuk. Maka Bapak Ibu bisa pilih menu aksi dan Bapak Ibu bisa klik edit profil di sini. Maka Bapak Ibu bisa tambahkan data-data gurunya. Nah, contohnya saja ini pada data guru. Di data pribadi ini bisa dilengkapi terlebih dahulu.
Kemudian di data pribadi, di sini kan ada data riwayat pendidikan, data riwayat sertifikasi, riwayat diklat, riwayat prestasi, dan riwayat karya ilmiah. Nah, Bapak Ibu bisa lengkapi data-data yang ada di sini. Kemudian kita masuk pada tab kedua, yaitu penugasan. Nah, di data penugasan di sini Bapak Ibu bisa masukkan untuk SK-nya, TMT-SK-nya, dan sebagainya. Dan status GTK-nya apakah masih aktif, cuti, atau sebagainya, maka Bapak Ibu bisa tambahkan, dan juga dokumen. Nah, dokumen di sini ada SK pegawai CPNS, KTP, kemudian fotonya. Maka Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Jika sudah lengkap untuk data GTK-nya, maka Bapak Ibu bisa masuk pada profil tenaga kependidikannya. Jadi ini data gurunya, di sini adalah data profil tenaga pendidiknya atau TU-nya Bapak Ibu. Kita masuk pada profil tendiknya. Nah, di sini sekali lagi untuk lembaga negeri tidak ada fitur untuk tambah di sini. Tambah tenaga kependidikan tidak ada. Yang ada hanya Bapak Ibu bisa fitur edit, dan ini sama dengan yang guru tadi, Bapak Ibu bisa mengedit data-data yang ada di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi bisa dipahami untuk lembaga negeri pada profil guru, yaitu di data GTK profil guru dan profil tenaga pendidik tidak ada tambahan atau tidak bisa menambahkan yang baru. Nah, atau mungkin Bapak Ibu ada guru baru ataupun ada dapat mutasian dari lembaga lain. Ini lembaga negeri dapat mutasi dari lembaga lain. Nah, kita pilih menu aksi dan di sini akan muncul hapus atau mutasi. Nah, ketika Bapak Ibu klik mutasi, maka Bapak Ibu bisa menerima pada fitur menerima dan pindah mutasi di sini. Nantinya akan muncul namanya dan Bapak Ibu bisa menyetujui. Nah, setelah data sekolahnya lengkap, kemudian data GTK-nya lengkap, kita langsung masuk pada proses pembelajarannya. Nah, untuk proses pembelajaran di sini ada SKPBM dan plot mengajar. Nah, kita pilih yang plot mengajar terlebih dahulu. Nah, pada plot mengajar di sini akan berisi nama guru-gurunya. Jadi, nama guru-gurunya itu Bapak Ibu bisa plot akan mengajar di lembaga mana saja. Langkahnya seperti ini. Setelah muncul tampilan dari daftar nama guru yang ada di data GTK di sini, maka Bapak Ibu bisa masuk pada plot. Seandainya ada yang belum masuk PNS, nah PNS ataupun ASN lah, ASN, P3K maupun PNS yang belum masuk di sini, Bapak Ibu bisa konfirmasi pada cabang dinasnya. Nah, nanti cabang dinas akan mengusulkan pada provinsi. Jadi tidak bisa menambahkan secara manual, tidak bisa. Nah, seandainya sekali lagi masih ada PNS ataupun P3K yang belum masuk ke sini, maka Bapak Ibu bisa konfirmasi ke cabang dinasnya jika tambah baru. Akan tapi misalnya ada di lembaga swasta, P3K-nya ada di lembaga swasta, kemudian ingin dipindahkan ke lembaga Bapak Ibu, maka gunakan fitur yang tadi, mutasi, dimutasikan, yaitu dihapus, pilih mutasi, dan tentukan lembaga mana, sehingga Bapak Ibu bisa menerima di sini. Seperti itu langkahnya. Nah, dari daftar nama-nama guru yang ada di sini, maka Bapak Ibu harus memberikan mapelnya atau jumlah jam mengajarnya pada masing-masing GTK atau pada masing-masing guru di sini, sesuai dengan SKPBM yang telah Bapak Ibu upload di sini nantinya. Nah, jadi antara uploadan SKPBM dengan plot mengajar ini harus sama. Nah, langkah untuk setting mapelnya Bapak Ibu bisa masuk pada plot di sini, dan kebetulan ini sudah ada. Jadi untuk penambahannya maka Bapak Ibu bisa pilih kelas atau rombel yang bersangkutan. Jadi plottingnya adalah per guru ya Bapak Ibu. Misalnya ada 50 guru, maka Bapak Ibu harus plotting sebanyak 50 guru. Nah, saya pilih, kemudian Bapak Ibu bisa memilih kelasnya di mana, kemudian mata pelajarannya apa, dan nantinya Bapak Ibu tipenya itu tipe pelajarannya apa. Nah, seperti itu. Dan jumlah jamnya berapa di sini. Setelah mata pelajaran, kemudian jumlah jamnya dan tipenya apa, utama atau tambahan. Kemudian maka Bapak Ibu bisa klik tambah di sini. Nah, kebetulan ini sudah menambahkan, saya tidak akan menambahkan lagi. Kemudian setelah Bapak Ibu memplotting dari ke semua guru ini untuk mapelnya atau jumlah jamnya, langsung Bapak Ibu upload SKPBM-nya pada fitur upload SKPBM yang ada di sini. Dan ingat, antara SKPBM dengan plot mapel harus sesuai. Jadi tinggal pilih di mana letak untuk SKPBM-nya tersebut. Misalnya yang di sini Bapak Ibu klik dan Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Jadi seperti itu ketika untuk menguploadnya. Nah, misalnya sudah ada, maka Bapak Ibu tidak perlu di-upload. Tapi karena ini untuk semester genap, otomatis harus ada Bapak Ibu. Jadi harus dimasukkan untuk SKPBM-nya ke sini. Dan ini untuk mempreview atau mereview. Nah, ini karena ini hanya contoh yang saya contohkan barusan, maka saya akan hapus Bapak Ibu. Nah, jadi saya pinjam akunnya dari lembaga. Nah, di sini
Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk upload file SK di sini, Bapak Ibu bisa berupa PDF, GIF, JPEG, JPG, PNG. Dan per halaman paling tidak itu adalah 2 MB. Jadi, maka Bapak Ibu bisa mengupload untuk SK yang semester genapnya di sini saat ini dengan ukuran maksimal 2 MB dan formatnya PDF, GIF, JPG ataupun PNG. Selanjutnya, setelah Bapak Ibu memplotting, mapel, kemudian mengupload SKPBM, kita langsung masuk pada fakta integritas yang ada di sini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk fakta integritas itu bisa dicetak ataupun tercetak ketika progresnya 100%. Jadi progres pengisian pada aplikasi AGTK Bapak Ibu itu 100%. Barulah Bapak Ibu bisa mencetak fakta integritas dan kemudian mengumpulkan kepada cabang dinas di masing-masing wilayah. Seperti itu sebagai dasar nantinya kalau misalnya cabang dinasnya mengusulkan pemetaan ataupun penataan, nah bukti fakta integritas isian dari Bapak Ibu itu sebagai dasarnya. Catatan, fakta integritas dapat dicetak jika proses edit semua GTK sudah 100% dan SK pengajar ataupun SKPBM itu sudah diupload. Jadi yang saya sampaikan tadi, pada fitur beranda di sini itu sudah 100%. Nah, ketika masih belum 100%, maka fakta integritas di sini tidak bisa dicetak. Dan di sini ada pengaturan yang Bapak Ibu bisa klik. Pengaturan di sini adalah siapa nama operatornya, NIP operatornya, dan nama kepala sekolahnya, nama operator Capdin, dan nama kepala cabang dinasnya yang perlu Bapak Ibu isi. Untuk melihat 100% atau tidaknya, Bapak Ibu bisa masuk pada beranda di sini. Dan di kolom beranda akan muncul di bawah progresnya 100% atau tidak di bawah di sini. Seperti itu langkahnya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, pada intinya untuk update data AGTK 1.7 di sini yaitu mengupload SKPBM yang baru, yaitu tahun semester genap di sini, kemudian dicek untuk mapel-mapel di masing-masing gurunya apakah sama atau tidak, mungkin ada perubahan atau tidak, maka Bapak Ibu bisa lakukan editing data. Jadi pada intinya mengedit data. Misalnya sama, ya Bapak Ibu tidak perlu lakukan editing data. Dicek lagi Bapak Ibu datanya. Meskipun sama, tapi saya sarankan untuk mengecek mungkin ada pergeseran. Atau mungkin Bapak Ibu ada mutasi-mutasian, maka bisa dilakukan prosesnya saat ini. Jadi di AGTK 1.7 di sini. Di sini Bapak Ibu juga ada fitur rekap data sekolah di mana ada GTK pensiun, kemudian mapel per guru sesuai dengan inputan Bapak Ibu, kemudian jarak GTK dengan sekolah sesuai dengan inputan di fitur data GTK diedit tadi kan ada jaraknya. Nah, seperti itu. Dan juga ada fitur pengaturan yaitu pengaturan user di masing-masing gurunya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagi Bapak Ibu yang menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan Bapak Ibu juga bisa kunjungi website saya di www.abachannel.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.